Lebaran sebentar lagi. Orang-orang di seluruh bumi mulai mempersiapkan segala sesuatu demi menyambut hari raya yang suci. Ada yang beli baju baru, ada yang menyiapkan amplop THR, dan ada pula yang menyiapkan mental demi menjawab pertanyaan mematikan dari para sanak keluarga. Hari Lebaran tentu adalah hari yang spesial, dan tak jarang hari raya ini pun membuat banyak warga melakukan semacam tradisi atau ritual demi menyambutnya. Di video kali ini, mari kita bahas tentang 5 tradisi unik yang ada di Sulawesi saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tradisi apa sajakah itu? Bagaimana tradisi itu bisa ada? Dan apa makna filosofis yang terkandung pada tradisi tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasannya. Nomor 1, tradisi Mandura di Palu, Sulawesi Tengah. Tradisi Mandura ini adalah tradisi yang kerap dilakukan oleh masyarakat dari suku Kaili di Palu, Sulawesi Tengah. Tradisi ini dirangkaikan dengan pawai Mandura. Mandura sendiri adalah makanan khas yang disajikan warga setempat saat momen Lebaran. Mandura adalah makanan khas masyarakat Kaili yang terbuat dari beras ketan. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-19 ini dulunya menjadi sajian wajib di setiap acara yang ada. Mandura juga menjadi salah satu bekal warga ketika berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Makanan khas Lebaran itu terbuat dari 3 jenis beras ketan yang dibungkus daun pisang. Dan kata Mandura sendiri memiliki makna yang cukup filosofi. Kata itu merupakan akronim dari 3 suku kata, yakni Man, Du, dan Ra. Man artinya manusia, Du artinya dunia, dan Ra artinya fitra. Oleh karena itu, Mandura memiliki makna seperti manusia yang kembali ke fitrah atau kembali suci. Bersama dengan makanan ini, ada pula pawai obor yang menjadi tradisi khas masyarakat Palu, khususnya warga Kampung Baru. Kegiatan ini biasanya dimulai sepekan setelah 1 Syawal atau seminggu usai perayaan Idul Fitri. Tradisi ini ada tentu untuk mempererat tali silaturahmi dan juga persaudaraan para warga. Selain itu, tradisi ini juga menjadi simbol kemenangan setelah berpuasa di bulan Ramadan dan juga berpuasa di bulan Syawal. Yang kedua, tradisi Binarundak di Sulawesi Utara. Binarundak adalah tradisi memasak dan makan nasi jaha secara bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat Mongondo di Sulawesi Utara. Tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi kuliner, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, yaitu silaturahmi, kebersamaan, hingga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Tradisi Binarundak biasanya dilakukan beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Mongondo akan berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Mereka bekerja bersama-sama, mempersiapkan dan memasak nasi jaha. Nasi jaha adalah hidangan khas yang terbuat dari beras ketan, santan, dan jahe. Hidangan ini dimasak dalam bambu dan memiliki cita rasa yang khas. Setelah matang, masyarakat Mongondo akan makan bersama. Dan momen makan bersama ini tentunya menjadi ajang untuk bercengkrama, berbagi cerita, dan mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, tradisi Maklepe atau Makburasa di Sulawesi Selatan. Makburasa bagi masyarakat Bugis dan Makassar berarti membuat burasa. Burasa adalah makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, dicampur santan, dan diberi sedikit garam. Kemudian dibungkus pakai daun pisang dan diikat menggunakan teknik yang khusus. Setelah itu beras ketan tersebut akan dikukus dan setelah matang bisa dinikmati. Biasanya orang-orang akan membuat burasa pada hari terakhir puasa atau malam Lebaran. Burasa sendiri menjadi salah satu menu wajib pada Hari Raya Idul Fitri. Biasanya burasa dimakan bersama dengan opor ayam, coto, nasi liku, hingga palu basah. Selain itu, burasa juga menjadi sajian untuk kerabat dan handai taulan yang datang bersilaturahmi. Kemudian ada juga Malepe. Malepe secara terminologi berarti melepas.
Yang dilepas itu tentu saja adalah dosa-dosa, baik dalam diri sendiri maupun dosa-dosa kepada orang lain dengan cara memberi atau meminta maaf. Dengan kata lain, Malepe ini adalah tradisi saling maaf-maafan. Malepe di zaman dulu juga termanifestasikan dalam bentuk yang lebih lain. Segelintir masyarakat Bugis memaknai Malepe dengan cara melarutkan pakaian lama ke sungai atau ke laut sebagai simbol menghanyutkan segala dosa, sial, atau sifat-sifat buruk di masa lalu. Mereka kemudian menggantinya dengan busana atau pakaian yang baru. Dan tradisi ini erat dengan budaya sebelum masuknya Islam. Yang keempat, tradisi mak baca-baca di Sulawesi Barat. Mak baca-baca merupakan ritual membaca doa sebagai ungkapan rasa syukur sang pemilik rumah dengan cara mengundang para tetangga untuk menikmati sajian khas Lebaran secara bersama-sama. Biasanya, warga akan bergiliran mengundang para tetangga untuk mengikuti ritual membaca-baca di rumah masing-masing. Pembacaan doa umumnya dilakukan oleh imam desa, pemuka agama, serta warga yang dianggap fasih dalam bacaan Al-Quran. Sebelum ritual baca-baca doa dilakukan, pemilik rumah harus terlebih dahulu menyiapkan aneka menu makanan dan mengundang tetangga sekitarnya. Adapun menu makanan yang disajikan antara lain buras, nasi, opor ayam, dan sebagainya. Tradisi membaca-baca ini sekaligus juga sebagai bentuk silaturahmi antar warga di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kelima, tradisi Kamomose di Sulawesi Tenggara. Kamomose merupakan tradisi unik masyarakat Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Tradisi ini berkaitan dengan mencari jodoh. Kamomose berasal dari kata kamomo dan pose ose. Kamomo berarti bunga yang akan mekar, sedangkan pose atau ose berarti berjajar teratur. Secara harfiah, Kamomose adalah tradisi anak perempuan mencapai usia pubertas duduk berjajar untuk diperkenalkan kepada para pemuda desa. Kamomose merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat Buton Tengah, khususnya di Kecamatan Lakudo. Biasanya digelar setiap tahun pada malam setelah Hari Raya Idul Fitri. Ratusan perempuan akan berdiri saling berhadapan. Di tengah-tengah wanita yang mengenakan pakaian adat, terdapat sebuah baskom dengan lilin yang menyala di dalamnya. Sedangkan, bagi anak muda yang ingin mengikuti tradisi itu, harus membeli kacang tanah yang dijajakan oleh warga setempat. Dalam tradisi ini, jika para pemuda tertarik pada salah satu gadis, mereka melemparkan satu kacang goreng atau kacang tanah ke dalam baskom yang dibawa oleh para perempuan tadi. Setelah itu, akan ada negosiasi dengan wanita dan keluarganya untuk meminta persetujuan. Jadi semacam lamaran begitu. Dan jika lamaran disetujui, maka perkenalan singkat dapat ditingkatkan menjadi hubungan yang lebih serius, dengan kata lain pernikahan. Dan demikianlah tadi 5 tradisi unik di Sulawesi di Hari Raya. Apakah masih ada tradisi lain? Tentu masih ada. Cuman untuk sementara ini saja yang saya dapat jelaskan. Kalau kalian mau kasih saran dan tambahan bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.